Semua orang ingin hidupnya jauh dari mara bahaya. Namun di sisi lain, mara bahaya bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berlindung dari mara bahaya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya ketetapan serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ya, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara yang dilakukan oleh para nabi dan salafus soleh terdahulu agar terlindungi dari mara bahaya. Lewat kisah Rasulullah SAW, Nabi Yusuf alaihissalam hingga Nabi Ayub alaihissalam, kita bisa belajar bagaimana cara orang beriman berlindung dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya segala macam hal, baik yang menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, ataupun yang menolak mudarat dan bahaya. Tapi sebelum kita bicara hal-hal tersebut, yang perlu kita pahami juga adalah bahwa dunia ini adalah merupakan negeri ujian. Dia adalah merupakan darul bala, negeri ujian. Dan kenyamanan itu adanya nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepanjang manusia di dunia, maka dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Di sini bukan tempat orang untuk istirahat selama-lamanya, tapi di sini tempat seseorang mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali waktu musibah yang terjadi ternyata nilainya adalah bentuk dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena Rasul menyampaikan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menguji hamba tersebut. Walaupun sekali waktu musibah adalah bentuk dari hukuman, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang ingkar dan kepada kaum yang berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Tapi sebagai orang beriman, maka kita diajari untuk bagaimana bersikap, bagaimana mencegah, dan bagaimana kita ketika berhadapan dengan mara bahaya tersebut. Kita sebagai manusia, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan dua hal yang besar sekaligus. Kita ini ketika di dunia ini tidak pernah lepas dari sesuatu yang sifatnya fisik dan sesuatu yang sifatnya spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu kepada manusia, maka sudah seharusnya manusia memanfaatkannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ia mengantisipasi mara bahaya dengan ikhtiar yang maksimal, memanfaatkan ilmu yang Allah berikan. Suatu hari, Raja Kiftir, pemuka Mesir pada saat itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta terdapat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Setelah meminta para ahli dan paranormal untuk menafsirkan mimpi sang raja, ternyata hanya Nabi Yusuf alaihissalamlah yang mampu menafsirkan mimpi sang raja. Padahal saat itu ia sedang ditahan di dalam penjara karena fitnah dari istri pembesar Mesir, Zulaikha.
Nabi Yusuf alaihissalam pun menerjemahkan mimpi sang raja. Ia berkata bahwa akan ada peristiwa besar yang menimpa penduduk Mesir. Negara ini akan mengalami 7 tahun musim subur dan 7 tahun musim kemarau panjang yang akan menyebabkan kekeringan. Dan atas prediksi itu, Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan sang raja untuk mengantisipasi mara bahaya ini. Lihatlah umpamanya solusi yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau memimpin negeri Mesir, kemudian saat itu beliau mendapatkan amanah dari pemimpin tertinggi Mesir, Raja Mesir, berdasarkan mimpi sang raja, dengan mimpi yang cukup aneh, dan tidak ada satupun dukunnya yang bisa menafsirkan mimpi itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi, dan itu menjadi kebijakan negara. Apa yang ada di mimpi raja ternyata adalah merupakan isyarat akan kejadian musibah besar, mara bahaya besar di negeri itu, yang kalau tidak diantisipasi maka akan menjadi masalah. Dan alhamdulillah, dengan petunjuk dalam mimpi yang ditafsirkan oleh orang berilmu dan orang soleh, dan kemudian bahkan nanti dipimpin oleh orang soleh tersebut, ternyata solusi ketika mara bahaya terjadi sudah terantisipasi. Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan ketika dengan mimpi itu, dia mengatakan, tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fis sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kata beliau, kalian semua masyarakat ini harus menanam berturut-turut 7 tahun lamanya. Jadi tidak boleh putus sepanjang 7 tahun untuk menanam. Kemudian apa yang kalian panen, maka biarkan dia tetap di tangkainya. Jadi kalau gandum yang dipanen itu jangan dilepaskan dari tangkainya, tapi disimpan berikut tangkainya. Dan ini nanti ternyata ilmu besar. Ya, setelah menafsirkan mimpi sang raja, Nabi Yusuf alaihissalam dan para pemuka Mesir pun mulai berusaha mengoptimalkan sumber daya lahan negara mereka. Hasil panen pun meningkat 2 kali lipat, dan para penduduk hidup dalam kecukupan. Dan hasilnya luar biasa. Ketika kekeringan, tidak turun hujan 7 tahun lamanya, la qadrallah, jangan sampai terjadi di zaman kita, karena ilmu kita tidak sampai ternyata hari ini. Kekeringan yang tidak sampai 7 tahun saja mungkin tidak terantisipasi, maka sungguh luar biasa. Mara bahaya yang mengancam sebuah negeri itu terselesaikan dengan ilmunya orang soleh, dengan solusi yang sifatnya teratur dengan sangat rapi. Dan ini adalah bagian dari solusi yang dihadirkan dari ilmu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kemudian Al-Quran ternyata juga menyampaikan tentang kisah-kisah yang solusi itu bukan hanya fisik sifatnya, tidak seperti hanya Nabi Yusuf tadi, tapi ternyata ada fisik, ada solusi yang sifatnya rohani, doa, kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Nabi Yusuf alaihissalam ini mengajarkan pada kita bahwa mara bahaya bisa diantisipasi dengan berikhtiar kepada Allah Ta'ala secara maksimal. Namun jika musibah sudah ditakdirkan kepada kita, ikhtiar tidak akan cukup jika tidak dilengkapi dengan doa dan menerima dengan ikhlas. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika mara bahaya datang kepadanya. Inilah kisah selengkapnya. Nabi Ayub memiliki ujian sendiri di dalam masa kenabiannya. Awalnya ia memiliki kenikmatan hidup yang berlimpah, harta yang banyak dan keluarga yang sehat. Lalu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit yang diidapnya selama kurang lebih 18 tahun. Hal ini membuat hartanya semakin lama semakin habis. Anak-anaknya satu persatu meninggal dunia. Sanak kerabatnya menjauhinya. Hanya tinggal istrinya yang rela bekerja dengan upah yang sedikit demi menafkahinya. Namun Nabi Ayub alaihissalam tak pernah putus asa. Ia terus berzikir dan berdoa kepada Allah, berharap semua yang dialaminya akan mendapatkan pahala dan ridho Allah semata. Lihatlah umpamanya ketika di antaranya adalah ketika Nabiullah
Nabiullah Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam, beliau ditimpa oleh musibah, dicoba dengan musibah, di mana kulit beliau mengalami gatal yang sakit kulit yang luar biasa sampai dia harus ditinggalkan oleh keluarganya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam yang merupakan lambang kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sekarang sedang ditimpa sebuah penyakit, sebuah musibah, dan engkau adalah zat yang paling rahmat di antara yang memiliki rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fastajabna lah, kemudian kami kabulkan bagi Ayub alaihissalam, fakashafna ma bihi min dhurr, kemudian kami hilangkan penyakit itu. Subhanallah, artinya usaha pasti dilakukan, tetapi ternyata terkadang penyakit itu hilangnya bukan karena obat fisik, karena ternyata justru doa kita yang menghilangkan penyakit itu. Ini bukti bahwa orang beriman harus mencoba semua solusi dan menggabungkan, tidak boleh memisahkan, menggabungkan antara solusi yang sifatnya fisik atau solusi yang sifatnya material dan solusi yang sifatnya rohani. Doa Nabi Ayub alaihissalam pun didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah meminta Nabi Ayub alaihissalam menghantamkan kakinya ke tanah, lalu keluarlah air dari dalam tanah. Nabi Ayub alaihissalam pun menggunakan air tersebut untuk mandi dan minum, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala hilang semua penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Tidak hanya kesehatannya yang kembali pulih, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, begitu juga anak-anaknya. Lewat kisah ini kita bisa belajar bahwa berdoa adalah cara orang beriman dalam menghadapi mara bahaya. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita bagaimana cara berlindung dari mara bahaya. Yakni ketika Rasulullah SAW dikepung oleh pasukan Abu Jahal di Madinah. Bagaimana kisahnya? Amr bin Hisham atau yang biasa disebut sebagai Abu Jahal merupakan salah satu tokoh yang begitu memusuhi ajaran Islam dan umatnya. Mata hatinya yang sudah tertutup oleh cahaya Islam membuat ia terus memerangi Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Salah satunya adalah saat Rasulullah hijrah ke Madinah, ia mengepung kediaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika beliau sedang ada di sebuah peristiwa yang menarik. Ini satu peristiwa besar, tetapi solusinya dua-duanya sekaligus, yaitu solusi rohani dan solusi yang sifatnya alami. Yaitu ketika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, dan posisi beliau saat itu dikepung rumahnya karena masyarakat Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal langsung. Mereka sepakat untuk mengepung rumah Nabi, dikepung oleh anak-anak muda dari berbagai keluarga besar Quraisy. Kemudian mereka semuanya harus menyumbang untuk membunuh Muhammad SAW. Dan tapi apa yang dilakukan? Lihat, ini dua solusi yang sangat menarik. Bahwa Nabi SAW sebelum peristiwa dikepung malam itu, Nabi sudah menyiapkan secara strategi. Bersama dengan sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW membuat strategi agar bisa menyelamatkan dirinya serta umat muslimin dari kepungan Abu Jahal. Maka Nabi SAW siang harinya itu saat terik matahari, Nabi menutupi wajahnya supaya tidak ketahuan. Siang hari menutupi wajahnya, dan siang hari bukan waktu yang biasa Nabi ke rumahnya sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar. Ternyata Nabi datang ke rumah sahabat mulia yaitu Abu Bakar, kemudian merencanakan dengan diam-diam di rumah Abu Bakar. Bahkan ketika itu Nabi waktu masuk rumah Abu Bakar, Nabi pernah mengatakan bahwa keluarkan semua orang yang ada di rumahmu. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya ahluk Aisyah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini yang di rumah nggak ada siapa-siapa kecuali hanya keluargamu yaitu Aisyah.
baru Nabi mau membicarakan tentang strategi perencanaannya. Yang ini perencanaan itu ternyata nanti diantaranya adalah Nabi SAW merencanakan dengan strategi yang sangat canggih. Maka Nabi SAW ke arah selatan dari Mekah, kemudian bersembunyi 3 malam di Jabal Thur. Di atasnya ada Gua Thur. Nabi menginap di sana dengan perencanaan yang matang sekali, di mana melibatkan semua keluarga besarnya Abu Bakar yang berbagi tugas untuk melindungi Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu adalah solusi perencanaannya. Selama masa pengepungan, Abu Jahal menunggu Rasulullah di depan rumahnya. Maka alangkah murkanya ketika ia mendapati Rasulullah tidak ada di rumah. Abu Jahal segera memeriksa rumah satu persatu para sahabat Rasulullah hingga mendengar kabar Rasulullah bersembunyi dalam Gua Thur. Abu Jahal pun segera berangkat ke Gua Thur. Sementara di dalam Gua Thur, Rasulullah SAW mengamalkan doa khusus agar dilindungi Allah Ta'ala. Ya, ikhtiar yang dilakukan Rasulullah SAW tidak akan berhasil jika tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Maka saat tidak mungkin lagi melalui solusi manusia, maka kita semua harus tahu bahwa kita punya Allah yang tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian Nabi membaca surat Yasin, di mana ayatnya berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum hum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka ada penghalang, kemudian kami tutupi penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Kemudian Nabi taburkan pasir di kepala-kepala mereka itu, dan ketika Nabi keluar tidak ada satupun orang yang melihat. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gua Thur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah ditutup oleh sarang laba-laba, sehingga meyakinkan Abu Jahal bahwa gua tersebut tidak dilalui siapapun termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu Rasulullah dan para sahabat ada di dalamnya, namun mereka berhasil dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal pun kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Ini adalah contoh-contoh mara bahaya yang mengancam, yang sekali lagi solusinya selalu dua bagi orang beriman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini juga luar biasa. Ketika beliau membahas dalam kitab Tibbun Nabawi yang ada di dalam kitab Zadul Ma'ad tentang pengobatan yang sifatnya alami dan rohani, kemudian beliau membuat subbab lagi, pengobatan yang menggunakan rohani murni. Ini adalah bagian dari solusi, dan kita juga artinya ini semuanya menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi kita, bahwa semua peristiwa yang ada sekeliling kita, apapun, sebutlah itu apapun itu, mau angin puting beliung, mau banjir bandang, mau longsor, mau letusan gunung, mau kekacauan di masyarakat, sosial, pertikaian, dan seterusnya, maka orang-orang berilmu harus berkumpul, terutama orang soleh yang berilmu, untuk menyampaikan ilmu-ilmu mereka, bagaimana mengantisipasi, bagaimana mengatasi kalau betul terjadi, lakukan itu. Tapi sekali lagi, manusia tidak bisa menyelesaikan segala hal, ilmu manusia sangat amat terbatas, karenanya tidak bisa hanya dengan solusi kecerdasan manusia. Alam ini tidak bisa ditaklukkan oleh kecerdasan manusia belaka, tetapi kita sebagai orang beriman juga harus mendekati orang-orang yang soleh, di mana bisa memberikan solusi yang sifatnya spiritual, seperti Rasul SAW, juga para sahabat dan salafus soleh dulu. Gempa terjadi, maka dia bicara dengan bumi. Ketika sungai Nil kering, maka Umar bicara dengan sungai Nil melalui suratnya, dan seterusnya. Perlu orang-orang soleh yang berdoa atau yang berbicara dengan alam, dan itu didengar alam, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang soleh. Maka rugilah sebuah negeri,
kalau orang-orang solehnya dimusuhi, maka beruntunglah sebuah negeri kalau orang-orang solehnya ada menetap di negeri itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada negeri ini, kepada umat ini, kepada bangsa ini dari berbagai macam mara bahaya. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, lindungilah dari berbagai macam musibah, bala, bencana, dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam ujian, baik yang zahir ataupun yang batin. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.